Sebelumnya, teman-teman telah menyaksikan obrolan kami seputar kesehatan yang mencerminkan 4 komponen literasi digital. Adapun pembagiannya yakni digital etnik merupakan kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan data kelola etika digital. Hal tersebut digambarkan pada saat Aprina mengingatkan wasis dan minta untuk mencari tahu kebenaran atas kabar dari sumber yang valid dan terpercaya sebelum menyebarkannya. Selanjutnya, digital skill merupakan kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, TIK, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut digambarkan pada saat Aprina mencari tahu kebenaran dan melampirkan berita dari sumber yang terpercaya atas kabar yang disebarkan oleh wasis dengan menggunakan internet melalui ponselnya. Selanjutnya, digital culture merupakan kemampuan dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Hal tersebut juga digambarkan pada saat Aprina mencari tahu kebenaran tentang yang disebarkan oleh wasis dan memeriksa kembali serta menambahkan informasi penting dari sumber terpercaya mengenai kabar tersebut. Yang terakhir, digital safety merupakan kemampuan individu dalam mengenali, memakan, menerapkan, menganalisis, menimbulkan, dan meningkatkan kesadaran keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut juga digambarkan pada saat Mita menanyakan, apakah makan sebelum tidur dapat menyebabkan gemuk, dan sikap wasis yang enggan untuk mencari sumber terpercaya sebelum menyebarkan kabar tersebut merupakan bentuk kehati-hatian dalam kesadaran menggunakan internet. Oke, sebelum mengakhiri video ini, kami menyediakan edukasi digital apakah makan malam membuat kita gemuk. Berikut tampilannya, selamat menyaksikan dan terima kasih telah menonton. Sebagian besar dari kalian pasti pernah atau bahkan sering mengalami rasa ngantuk sesaat setelah makan. Dan iya, ini bisa saja akibat dari makanan yang kita makan dan status dari hormon yang meregulasikan tidur dan nafsu makan kita, yang akan kita bahas di lain kesempatan. Karena yang akan kami bahas kali ini adalah apakah sehat jika kita tidur setelah makan atau lebih baik menunggu sejenak, memberi jeda sebelum kita tidur. Tentu saja jawaban yang benar adalah memberi jeda dengan menunggu sejenak sebelum tidur setelah makan. Tapi kenapa? Coba kita lihat sistem pencernaan kita. Pencernaan adalah suatu proses di mana tubuh kita menyerap dan membongkar zat-zat penting dari makanan yang kita konsumsi. Proses ini adalah proses yang akan dijalankan dengan maksimal jika badan kita ada dalam posisi tegak. Dari sini saja kita bisa menyimpulkan bahwa tidur langsung setelah makan akan menyebabkan pencernaan kita berjalan dengan tidak efektif. Hasilnya, kalian akan mengalami gejala seperti reflux asam lambung atau mulas dan rasa panas di antara dada dan perut. Pencernaan sendiri membutuhkan 6-8 jam untuk selesai. Tapi, itu tidak berarti bahwa kalian harus menunggu selama itu sebelum tidur atau bahkan terlentang. 2-3 jam saja cukup untuk kalian bisa mengubah posisi badan dari tegak menjadi posisi rebahan dan lain-lainnya. Lalu, apa yang bisa kalian lakukan jika lapar sebelum tidur? Apakah kalian boleh makan? Tentu saja boleh, tetapi akan lebih baik mengkonsumsi makanan yang ringan dan lebih mudah dicerna seperti buah. Selain itu, banyak yang mengira bahwa langsung tidur setelah makan bisa membuat berat badan kalian bertambah. Faktor yang memengaruhi kenaikan berat badan adalah jumlah kalori yang dikonsumsi lebih banyak dari jumlah kalori yang kalian bakar. Jadi, berdasarkan teori sederhana tersebut, tidur setelah makan tidak akan meningkatkan berat badan kalian selama jumlah kalori yang kalian konsumsi sesuai dengan target berat badan masing-masing. Walaupun tentu saja, kembali ke pembahasan semula akan mengganggu proses pencernaan.
Dan jangan salah, makan dalam jumlah banyak namun menunggu 6 jam sebelum tidur pun tetap akan menaikkan berat badan jika jumlah kalori yang kalian konsumsi terlalu berlebihan. Lalu, kenapa banyak orang yang menjadi gendut karena suka memakan cemilan tengah malam? Sejujurnya, ini tidak benar. Hanya saja, memakan cemilan tengah malam adalah kebiasaan yang sering dilakukan oleh mereka yang obesitas, dan terlepas dari asosiasi ini, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa kegiatan tersebut memang membuat kalian menjadi gendut. Pada akhirnya, semuanya kembali ke jumlah kalori yang kalian konsumsi. Jika kalian tidak makan seharian lalu memakan cemilan di tengah malam, kalian tetap tidak akan menjadi gendut. Walaupun contoh tersebut bukanlah contoh yang baik.